Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang perbedaan jenis kelamin dan perkembangan peran gender. Mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Jenis kelamin adalah identitas biologis seorang. Kromosom adalah manifestasi fisik dari identitas, pengaruh hormonal. Jenis kelamin, identitas sosial dan budaya seorang sebagai laki-laki atau perempuan. Proses memperoleh identitas, gender dan motif, nilai dan perilaku yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka. Selanjutnya, mengkategorikan laki-laki dan perempuan. Standar peran gender. Standar peran gender ini mencakup dari nilai, motif, atau perilaku yang dianggap lebih tepat untuk anggota satu jenis kelamin daripada yang lain. Peran ekspresif. Perempuan itu seperti baik, mengasuh, kooperatif, peka terhadap kebutuhan orang lain. Sedangkan peran instrumental, laki-laki dominan, tegas, mandiri, dan kooperatif. Ada beberapa fakta dan fiksi tentang perbedaan jenis gender. Yang pertama, perbedaan psikologi aktual antara jenis gender. Kemampuan verbal. Anak perempuan lebih unggul, sedangkan kemampuan visual anak laki-laki lebih unggul. Yang kedua, terlihat pada usia 4 tahun, bertahan sepanjang hidup, atau kemampuan matematika. Yang ketiga, pada masa remaja, anak laki-laki lebih baik dalam penalaran matematika. Dan yang keempat, anak perempuan lebih baik dalam keterampilan komputasi. Selanjutnya ada agresi. Mulai usia 2 tahun, anak laki-laki lebih agresif secara fisik dan verbal. Sedangkan anak perempuan lebih cenderung menunjukkan agresi terselubung, ekspresi emosi atau kepekaan. Dimulai pada masa balita, anak laki-laki lebih sering mengekspresikan kemarahan, sedangkan anak perempuan lebih sering mengekspresikan emosi lainnya. Dan kepatuhan, anak perempuan lebih patuh. Selanjutnya adalah mitos budaya. Apakah mitos budaya berkontribusi pada perbedaan jenis gender dalam kemampuan atau peluang kejuruan? Ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya sebenarnya mendorong perbedaan jenis gender dalam kinerja kognitif. Pengaruh rumah tangga. Jadi ada 5 di sini. Yang pertama, orang tua mengharapkan anak laki-laki mengungguli anak perempuan dalam matematika. Yang kedua, keberhasilan anak laki-laki disebabkan oleh kemampuan, sedangkan anak perempuan disebabkan oleh kerja keras. Yang ketiga, anak-anak menyerap pandangan orang tua. Anak laki-laki menjadi percaya diri. Dan yang keempat, anak perempuan kehilangan minat pada matematika karena dianggap kurang mampu. Dan yang kelima, guru memiliki pandangan yang sama yang mempengaruhi anak-anak dengan cara yang sama. Tren perkembangan dalam pengelompokan jenis gender. Perbedaan jenis kelamin dalam perilaku berdasarkan jenis gender. Laki-laki memiliki status yang lebih tinggi. Laki-laki merasakan tekanan yang lebih kuat untuk mematuhi kode-kode yang sesuai dengan gender. Sebagian besar anak perempuan mematuhi resep untuk peran feminim pada masa remaja, seperti menarik bagian lawan jenis, memperhatikan penilaian orang lain. Teori evolusi. Laki-laki dan perempuan menghadapi tekanan evolusi yang berbeda. Seleksi alam menciptakan perbedaan mendasar dalam peran laki-laki dan perempuan. Perempuan perlu mengasuh, sedangkan laki-laki membutuhkan keterampilan untuk berburu. Teori-teori mengenai jenis-jenis gender dan perkembangan peran gender. Pengaruh budaya. Studi tentang masyarakat suku Arepes, baik laki-laki maupun perempuan diajarkan untuk berekspresi. Mundo Gumor
Kedua jenis kelamin diajarkan untuk menjadi maskulin. Tercambul dari standar barat, laki-laki lebih feminim, perempuan lebih maskulin. Pandangan psikososial. Paparan hormon prenatal mempengaruhi perkembangan otak, menciptakan kepekaan yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Ditambah dengan keyakinan orang lain, memberikan lebih banyak paparan terhadap materi yang konsisten gender. Teori pembelajaran sosial. Bimbingan langsung, anak-anak didorong dan diberi pengarahan atas perilaku yang sesuai gender. Orang tua mematuhi prosesnya, saudara kandung dan teman sebaya memperkuatnya. Teori-teori perkembangan jenis gender dan peran gender. Teori integratif, teori-teori biologis menjelaskan perkembangan biologis yang utama. Teori-teori sosial menjelaskan proses-proses penguatan divisional. Perkembangan kognitif menjelaskan pertumbuhan keterampilan kategorisasi. Skema-skema gender juga penting seperti halnya model-model seiring dengan bertambahnya usia anak. Itulah sedikit penjelasan saya dari materi perbedaan jenis kelamin dan perkembangan gender. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.